Halo, selamat malam. Kita baru beres dari ngeberesin yang ya tadi itu suka duka seorang sales mobil. Masih balik lagi sama Sarli dan juga Bebep JJ. Nah, ini kita udah selesai, baru selesai. Gila ya, lumayan berapa jam nih kita ngerjain kayak gini doang. Capek ini anjir. Salah satu yang mungkin orang nggak pernah tahu suka dukanya kita. Ya beginilah, kelihatannya seperti tidak melakukan apapun, tapi sebenarnya kita melakukan sesuatu yang tidak orang lain tahu. Capek dalam senyap teh ini. Betul, jadi hanya kita doang yang tahu gimana nggak enaknya atau sedihnya rasanya, dan apapun lah itu. Muka kita udah lusuh. Asli. Aku udah nggak jelas kayak gini. Udah macam kayak lap kompor. Lap kompor. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah mau lanjut lagi ke sesi yang kedua. Tadi sempat kepotong nih ya, gara-gara kan kita harus nungguin proses dulu. Nggak mungkin kan kita lanjut di tempat yang lain dan yang terbuka. Ini kan obrolannya bukan obrolan untuk didengerin sama orang banyak. Nah, itu dia. Benar. Lanjut, Je. Lanjut. Apalagi nih? Back to pertanyaan mana Personal, ini yang sekiranya kita lebih enak. Nah, kita mau ngobrolin nanyain masalah tentang pribadi, karena ya kebetulan cuma berdua ya, gitu kan, berdua aja sama gue. cuman berdua aja. Jadi ceritanya sekarang kita mau bahas tentang masalah feeling. 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 Ada apa dengan si feeling? Coba benar kita sekali. tanya dengan JJ. Oke, J, pertanyaannya mau Anjir, apa ini, deg-degan J? gue. Mau apa nih yang ditanya duluan, J? Bebas. Lu kan sebagai pewawancara, gua hanya menjawab. Asik. Ada. Udahlah. Wah, anjir, capek banget. Tinggal ya banget geus kesang geus mengkilap jika naon? Jika lapisan minyak jika minyak goreng nu ditablokeun disablokeun ka beungeut. Oh. Asli. Ini kan kita mau bahas tentang feeling nih, gengs ya. Sekarang nanya sedikit singgung-singgung masalah pribadi lah. Kalau misalnya gue boleh nanya nih, Buset, deg-degan gue. Kira-kira nih apa tuh? selama ini ada nggak sih sesuatu hal, ini nyinggungnya memang agak pribadinya agak dalam ya. Gak apa-apa ya. Oke. Aman. Tapi Di ruang lingkup gaya hidup seorang salesman, berarti cowok ya? Cowok. Oke, siap. Lu kebayang nggak sih gitu kalau Apa? gue nanyain tentang sesuatu hal yang bukan fantasi ya, mungkin sesuatu hal yang gila yang pernah lu lakuin seumur hidup lu tuh apa? Ada. Selama perjalanan hidup lu lah, kalau gue di luar dari suka duka kita sebagai seorang sales otomotif. Misal nih yang paling gila seumur hidup lu sampai dengan lu hidup sekarang yang berhubungan dan bersinggungan dengan seks. Asik. Ngeri, bos. Oke, tinggal tunggu jawabannya tuh. Gimana, Beb? JJ bisa cerita? Jadi gue tuh sebetulnya orang yang belum lama di dunia otomotif ya, karena sebelumnya gue bergerak di bagian HRD salah satu perusahaan yang nggak bisa gue sebut lah. Oke. Anggaplah ya si itu. Oke. Jadi gue baru pertama kali ini kerja di bagian otomotif, tapi tidak maksudnya banyak pengalaman juga yang gue dapetin untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Okay. Hal yang paling gila yang pernah gue lakukan adalah ketika gue nawarin salah satu mobil, tapi sama seorang tante gitu ya. Okay. Tapi dia malah nawarin buat gue datang ke rumah dia. Oke. Nah, apa tuh masalahnya? Kan lu disuruh datang. iya, memang nggak ada yang aneh, ya kan? Tapi gue datang, gue bawa mobil karena dia bilang dia mau test drive. Ya. Tapi sesampainya di sana bukan mobilnya yang di test drive. Tapi lu Guanya yang test drive. Anjing. Gila. Tapi setelah itu dia SPK, bos. Oh, Dia SPK. Okay. Dia SPK dan DO dengan Convero berwarna merah. Oh, ternyata Gitu ya. si Convero merah ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Gue di situ kaget Oh. banget. Bukan karena gue mencoba untuk menjual mobil, juga menjual diri gue, tidak. Hanya saja pada saat itu memang kondisinya hari Minggu dan gue lagi off pada itu. Oke. Gue dadakan sama kacap yang sebelumnya. Gue minta test drive karena kebetulan ada konsumen, yaitu si tante ini. Akhirnya ya terjadilah gitu kan ya.
Itu gila banget sih, itu udah gila, udah nggak bisa gimana lagi. Kondisinya juga aduh, dan yang paling itu tuh ngeri itu Pak, posisinya memang Apa? dia memang single gitu ya. Oke. Janda lah ya. Ya, baiklah. Janda. I see. Jadi mungkin agak gimana. Pas gua datang juga kondisinya berbeda. Biasanya kan di ruang tamu nih. Nah, Ini dia ngajak ke agak penyambutannya ruang diajak ke ruang ke ruang tengah gitu kan. Gitu. Jadi lebih intim lah ya, masih di ruang tengah itu area memang ada TV rumahnya besar itu. gitu, ada sofa, ada yang lain. Oh jangan di sini katanya, ini berisik karena kondisi rumah kan ada di pinggir jalan. Ya, Enggak, I see. kesana ya, Dan keganggu. lu nggak ada pikiran negatif? Nggak ada apapun? pada saat itu karena gua pikir ya udah. Jebakan Batman. Gua datang ke situ, gua kayak ya udah gua kerja gitu kan ya. Ya, Nyampe sana. aja lah ya. Gua duduk di sofa di ruang tamu, kata dia, "Oh, nggak usah di sini Mas Cici," katanya. Di sini nggak nyaman soalnya pinggir jalan terus berisik, nanti nggak fokus kita ngobrol. Agak ke ruang tengah aja, di situ ada TV. Oke. Jadi kita bisa lebih santai. Seharusnya gue lebih bisa curiga ketika dia bilang bahwa bisa lebih santai gitu kan. Udah Tapi kayak lu gimana. polos-polos aja gitu. Ya, gue polos-polos aja karena gue nggak punya feeling ke arah situ. Oke. Gitu. Tiba-tiba ya obrolannya jadi makin Hot. Iya gitu, agak-agak ke situ. Hot menyinggung Hot, atau iya, dia lebih kayak aduh. jadi dia yang ngelit lu dong. Kayak Lu yang disetir dong. Iya, makanya dia bilang kayak aduh, katanya Mas Cece wangi banget hari ini, pakai parfum apa dan segala macam. Gue bilang gue nggak pakai parfum gimana tante, gue pakai parfum yang murahan aja, gue beli dalam satu minimarket gitu ya. Terus dia bilang enggak, wanginya seger tahu katanya. Wah, Terus kayak dia baru deket-deket beres gitu dong. kayak baru beres mandi. Kayak baru beres mandi gitu katanya, seger banget, fresh katanya, jadi enak nih nyium aromanya. Dia mulai yang tadinya duduknya itu Berjauhan mulai nggak dekat. berjauhan karena kan letter L gitu ya. Oh, letter L. Oke. Gua duduk yang di bagian tengah, Ya. yang di bagian ini, Oh, dia di paham. bagian dia Oke, akhirnya gue agak udah mendekat. bisa ngerti dan membayangkan posisi lu pada saat itu kayak gimana. Iya, dan itu mendekat gitu loh. Dia Ah. mendekat. Gue udah di situ udah mulai deg-degan gitu kan ya, karena gue pikir "Ini mau ngapain gitu kan. Tante ini ngapain nih? Oh ya udah, gue anggap ya kayak ibu gue sendiri karena kan usianya juga udah cukup inilah ya. Udah bukan dewasa lagi, gue rasa sih ya. Ya. Kalau untuk bahasa ukuran- Inggrisnya tuh kalau di film bokep tuh MILF gitu loh. MILF, oke. Tapi anggaplah ya kalau misalnya bahasa kita ya tetap dewasa lah, lebih dewasa daripada kita lah. Iya kan. gitu. Dia lebih dewasa ya. Bahkan saat ini usia sekitar 35 tahun nih ya. Dia itu di atas gua mungkin 3 sampai 4 tahunan lah. Nah, jadi sekitar hampir 40 tahunan dia ya. Oke. Gua biasa aja awalnya. Kalau 40 tahun masih still young lah. Maksudnya itu nggak terlalu tua banget. Ya. Gua kirain udah 50-an gitu. Kalau masih 40 masih muda lah. Kalau kata orang Sunda tuh kan kolot-kolot kelapa. Santannya Nah. agak lumayan banyak. Aduh, pusing weh. Udah kayak gitu. Itu akhirnya gua nggak bisa ngapa-ngapain kan. Gimana Tan, mau SPK? Oh iya gue sana. Oh iya tante, SPK sekarang ya berapa J? 5 juta gua kayak gitu kan. Biar saya bisa narik mobil gitu kan pada saat itu. Oh iya katanya, saya kasih lebih dari itu ya. Oh nggak apa-apa. Tapi enggak, ke perusahaan lo ya segitu 5 juta, lebihnya itu ya buat lo jajan. Gue bingung kan. Iya. Seriusan nih Tan? Iya seriusan katanya. Dan ternyata memang pada saat itu nominalnya 6.000 atau 6 juta ya. Oke. 6 juta. Oh gitu. Saya bilang, oh ya saya senang aja. Oh ya makasih tante ya. Ya. Tapi masih punya, habis ini kemana katanya? Ya habis ini saya canvassing, gue bilang kayak gitu, bawa mobil. Gue coba datang ke komplek-komplek kayak, oh aduh serah, daripada muter-muter kayak gini, relax dulu aja di sini katanya. Lagian juga tante lagi masak gini. Emang anak ada tante? Ada katanya di belakang, tapi jarang keluar kamar. Dia bilang kayak gitu. Dia lagi fokus katanya mau zoom gitulah, zoom sekolah ya. Ya oke, zoom meeting lah ya. Ya, Zoom meeting. Oke. Ya udah, gua nggak banyak ngomong pada saat itu. Gua pikir memang anaknya ada di rumah, ternyata Nggak ada dong. nggak ada. Jebakan Batman. Dia bilang anaknya nggak ada.
Seru ya ceritanya si JJ. Dan Lanjut. ya singkat cerita ya terjadilah hal seperti itu. Dan gua sampai detik ini gue ngerasa kayak gila ya gue gitu, sales yang gue rasa kok pada saat itu ya gimana gitu. Ibaratnya gini deh, saat gue tidak menjelekan institusi gue gitu ya, dan tidak menyepelekan bahwa semua sales sama, tidak. Ya. Gue tahu semua juga punya privasinya masing-masing. Betul. Hanya di sini gue coba share pribadi pada saat gue datang ke rumahnya si tante tuh, pada saat itu pun gue nggak pakai seragam sama sekali. Oke, jadi lu nggak bawa pakai Gua nggak- lah ya kalau bahasa Gue mah. cuma pakai name tag aja pada saat Oke. itu. Gue masih inget gue pakai name tag aja saat itu. Dan ya gila aja buat gue selama jadi sales terjadi seperti itu. Dan anehnya sampai detik ini tidak ada kecanggungan atau kayak gimana, tidak mesra juga tidak. Jadi ketemu Bahkan- tuh kayak yang udah no hard feeling gitu, atau misalnya memang one state OTS one night standing. Ya gitulah intinya, kaget, sempat kayak lu kok gini sih gitu kan, lu tuh nggak boleh gitu kan. Tapi di sisi lain uniknya tuh adalah kok semudah itu gitu, gue bisa dapetin sesuatu yang ya akhirnya gue menggali kenapa kok sampai harus seperti ini. Dan jawaban dia ya hampir sama seperti yang tadi kita mungkin awal berangkat gitu ya. Itu adalah ya dia bilang kalau gue ada ciri khas tersendiri dari sosok gue sendiri, dan ternyata ya itu hal itu yang dia sukai. Oke, yang tadi ya karismatik yang gue bilang dari awal. Mungkin lebih ke humorisnya. Dia lebih seneng karena oke. gue pembawaannya humoris, Ya. bikin dia ngerasa seneng, mungkin terhibur, sampai akhirnya ada something yang mungkin membuat dia bergairah. Gue nggak ngerti apa. Yang jelas gue sering ngaca ya, nggak ada yang bagus-bagusnya amat sih gitu kan ya. Secara kalau dari tampang ya standar-standar aja sih gitu Iya kan. kan, tapi kan yang tadi gue bilang, lu kan Iya. masuk nominasi karismatik boy. Ya juga Gimana sih? Ya kan tadi kan Iya. dia nanya gue masukin dia nominasi kan, Iya. gengs gitu kan. Secara ya mungkin ya itu tadi kan gue juga nggak salah kan Iya. nilainya juga. Betul. Nah dari situlah gue ngerasa kayak waduh, gue nggak boleh memanfaatkan ke fleksibelan diri gue sendiri ketika bertemu banyak orang untuk menjadikan hal-hal seperti ini lagi. Ya, Dan itu untuk first and the last gitu ya. Tapi sampai detik ini gue masih bisa berhubungan baik dengan dia gitu, dengan si tante ini. tanpa ada ibaratnya baper-baperan gitu. Dalam artian kan gini. Gue sih nggak tahu kalau dia ke gue nggak tahu. Tapi kalau gue ke dia ya No. Gitu. just a friend aja, Oke. just a friend. Dan gue nganggap dia kayak kakak gue karena usia memang tidak jauh berbeda. Kalau gue anggap ibu, rasanya juga kemudahan buat gue gitu kan. Oke. Tapi maksud gue gini, yang gue pengen bilang. Maksudnya berarti kan hubungannya yang terjalin hanya sebatas itu doang pada saat itu ya betul, gitu. betul. Dalam artian emang sih lu nggak mikirin gue sih nggak baper, ya udahlah gitu yang terjadi. Tapi yang jadi pertanyaannya berarti gak ada feeling lu falling love atau ada kelanjutan kan, biasanya yang udah kan ada kelanjutannya gitu loh maksud gue. paham. Nah, lu di posisi mana? Kalau dari sudut pandang si ibu sejelas nggak mungkin lah ya, dalam artian ini kan kasusnya, case-nya adalah lu sama konsumen lu loh beb. Nih, Gemes jauh sebelum deh. gue jawab itu memang tipikal cewek gue adalah gue seneng yang lebih tua gitu ya. Oke. Karena rasanya tuh kayak enak aja diayomi gitu. Yang seharusnya sebetulnya itu pekerjaan seorang cowok gitu kan. Jadi lu yang di Kayak ngerasa ya? enak aja gitu Ya, ditimbang bayi gitu loh, ngerti gak sih? Ngerti, Nah, paham. kayak Karena gitu. akhirnya lu yang di leading, lu yang di service full mungkin ya, Iya, dibandingin lu yang harus ngelakuin itu. Aduh, berasa berat banget anjing ngobrolan. Ya udah gitu. Gue sih nggak tahu dari sisi dia seperti apa, ke gue nggak tahu. Oke. Cuma dia selalu responsif ketika gue nanya kabar, ketika gue nanya ya tetap menjaga after sales gitu ya, pada saat itu. Oke, paham. Gimana kondisi mobilnya tante? Gini. Ada yang harus JJ bantu lagi, gini. Kadang dia pernah sekali manggil gue datang ke rumah dia hanya sebatas tolong cariin kayak kayak alat buat anti gores gitu yang itu loh, lekukan si kacanya itu supaya nggak
lakukan si Pintu, handle pintu supaya nggak kena gores kuku gitu. Cincin atau yang kayak gitu ya? Ya kayak gitu. paham. Jadi dia kayak beli anti gores gitu di mana ya, Je? Kebetulan gue tahu kan tempatnya di mana. Ya udah gue beliin. Ya udah Tan, saya anterin. Berapa, Je? Saya nggak tahu sih Tan. Ya udah kalau kamu nyampe di sana Kabarin biar gue transfer gitu kan. Nah, sampai ke akhirnya gue nyampe tuh. Ternyata murah. Itu untuk 4 pintu aja tuh ada di kisaran sekitar 70 ribuan gitu ya. Itu yang paling bagus banget. Tapi Gue bilang, lu udah cuanin berapa Tan, tuh? 70 ribu kata saya. Kata gue udah JJ beliin aja buat tante gitu kan ya. Kayaknya kalau segini mah gitu, maaf bukan sombong atau apa ya gitu. Gue beliin. Dia bilang, oh nggak usah katanya. Barusan aku udah transfer kok ke kamu. Dan saat itu gue kaget karena dia manggil kayak gini. Oh nggak usah, aku udah transfer kamu kok. Gue pikir salah chat gitu kan. Yes. Gimana tante? Udah aku transfer katanya. Oh udah transfer ya? Ya udah. Akhirnya gua buka, nominalnya tuh nggak 75 ribu bos, Tapi itu 500 ribu. Gua bilang dapat jackpot. gua bilang telepon langsung karena gua kaget, takutnya kan itu Salah ada transferan. yes, gua pikir itu kayak oh ini insentif yang gua dapat kali gitu kan atau apa, gua nggak tahu ya. Ternyata Gua telepon, Tan ini tadi transfer berapa ya? Gope katanya. Oh itu kebanyakan tante, padahal 100 ribu aja, padahal itu masih ada kembaliannya. Ya enggak, kan buat bensin kamu, buat jajan kamu, buat rokok kamu dan segala macam. Kalau ke sini, nah ini nih yang paling lucu. Kalau ke sini nanti sekalian aja bawa permen karet. Gua nggak tahu sama sekali pada saat itu. Yang gua pikir, polos aja lu ya beli. polos aja gua beli permen karet gitu kan. Tapi dia tuh ngasih emot di WA tuh yang senyum keluar giginya itu loh, yang gitu kan. Ya, tahu. Gue pikir, oh iya tante, aku nanti JJ beliin permen karet ya. Akhirnya aku belilah itu bubble gumnya 2 ya. Gua kasih, nyampe di sana gua kasih, dia ketawa-tawa. Oke. Dia bilang kayak gini, bukan ini sayang katanya. Aku paham. Yang dia mau tante bukan emang itu. apa? Bukan ini. Oke, aku paham arahnya kemana Iya, ini. gue di situ langsung deg-degan gitu kan. Deg-deg. Berarti berlanjut dari OTS-nya nih. Gue bilang, tante ini loh, tadi aku kan disuruh beli permen karet, ya udah ini gitu kan. Oh bukan ini katanya. Ya tapi ya udahlah katanya, ini buat anak tante aja nanti. Oh oke, udah. Ngobrol-ngobrol santai. Gue nggak tahu motif dan visi misi dia apa pada saat itu, tapi yang jelas memang tidak terjadi pada saat itu. Mungkin udah canggung karena masalah permen karet itu kan. Oke, paham. Dia juga memang ketawa-tawa gitu. Bukan ini kok polos banget gini-gini. Sumpah tante, aku nggak tahu maksud permen karet di sini tuh apa gitu. Bukan itu, sana. Kamu tahu kokon gitu kan? Kokon. Hah? Oh. Di situ baru tuh langsung connect. Oh, maksudnya ini. Ya, gua dia diam jadi canggung gitu kan. Akhirnya gua tempelin anti gores di handle pintu. Beres itu, tante udah beres. Oh ya udah beres. Kemana kamu sekarang? Ya balik ke kantor. Kalau nggak balik ke kantor ya paling aku prospek lagi tante. Oh ya katanya ini aku punya banyak referensi buat kamu, nanti aku kirim by WA ya. Ya udah gitu. Tiba-tiba J masuk dulu katanya. Dia masuk. Gue dikasih tip lagi tuh di situ. Memang nggak besar, cuma ya lumayan besar lah. 150 ribu katanya. Dia bilang ini buat bensin kamu datang ke sini. Kan tadi udah tante, nggak apa-apa, itu khusus buat kamu, dan 50 ribu ini untuk beli kamu minum, jajan atau apapun itu udah. Dan ini momen yang paling menurut gue kocak. Udah deh gitu. Gue tuh malu sebetulnya gitu kan. Dia nyipok gue di pintu itu. Basah banget anjing. Dan gua malu setengah mati. Karena pada saat itu ada pembantunya. Gua langsung anjing. Kalau berdua sih gak apa-apa. Ini ada pembantu, harga diri gua. Ada pembantunya. Dan itu nggak sengaja karena pembantunya ngeberesin gelas yang bekas gua minum. Oke. Minuman yang gua minum gitu kan. Paham. Dan si tante mungkin nggak ngeh, gua nggak ngeh pada saat itu. Akhirnya terjadi. Dan gue tahu pembantu nasoak, lidinya gue tahu ruas.
Gua tahu sih Mbak itu pada saat itu dia pura-pura kayak orang bego, nggak pura-pura Iya. bego, nggak lihat deh, Iya. padahal mah dia lihat. yang tadinya dia tuh ngesampingin kita posisinya, tiba-tiba dia kayak ngepantatin gue gitu, ngerti gak? Karena mungkin malu atau apa, gue nggak ngerti lah, ngepunggungin Iya. gue, bukan ngepantatin gue, ngepunggungin gue. Ya. Di situ gila serius, gue benar-benar yang ya ini pengalaman lah ya, pengalaman yang gue rasa ya udah gitu kan, semua udah. Gua nggak tahu harus kayak gimana. Oke. Dan setiap kali dia ngechat hanya sebatas butuh apa untuk mobilnya, untuk hal-hal sepele kayak pentil ban yang lucu katanya, apa ya, bentuk apa ya, gua rasa itu kayak sebentuk narik reason lu, gitu ya, alasan yang yang dia ciptakan buat narik lu datang kembali ke rumahnya gitu ya, kan. dan ya gua nggak langsung bilang, akhirnya pernah gua bercandain kayak, tante ini butuh pentil bannya atau butuh saya yang datang ke rumah? Dia langsung terus terang, saya butuh kamu datang ke sini katanya. Pengen ngopi bareng dan segala macam. Itu kan lebih enak ya daripada mungkin dia juga dijadiin alasan. Mungkin dia juga memikirkan rasa gengsi dia sebagai wanita. Pastilah ya. kan, karena wanita itu bukan untuk mengejar, Iya, konsepnya gua tahu. wanita itu selalu ingin dikejar. Ya udah, akhirnya gue datang ngopi santai, tapi pada saat itu tidak terjadi apa-apa karena pure kita ngopi santai, ngopi bareng gitu kan. Jadi anak-anak ini sempat gue curhatin sama anak-anak gitu ya, orang-orang terdekat, sampai mereka bilang kayak gini, wah enak lu Je, udah aja kalau lu nggak punya duit lu tinggal datang ke sana, tinggal gimana, padahal kan enak. Lu enak, sorry bos, di sini gue bukan perek cowok gitu kan, yang dibayar, enggak lah. Dan sampai itu makanya kalau setiap gue ngeliat Convero merah, gue deg-degan. Deg-degan ya. Demi Allah gue deg-degan setengah mati kayak. Ternyata dia punya cerita tentang si Convero merah. Convero merah marun tuh udah bikin gue banyak ngelamun gitu. Ya, paham. Gila lah, kayak gitu lah. Hal yang paling menurut gue kayak something crazy in your job and your activity, daily activity that's die gitu kan. Aduh kayak gitu lah. Malu sebetulnya. Ini kayak kadang gue mikir gila ya gitu kan, gue sales mobil loh, gue malah ngesalesin diri gue sendiri, gila. Kayak seolah-olah gue ngejual diri gue sendiri, kayak boleh silakan gue dijual gitu kan, kayak gitu. Paham. Oke, ngerti. Dan ternyata memang dari awal dia udah ngincar gue. Itu tuh pernah di salah satu mall, dia sempat lihat gue. Terus gue presentasi, dia seneng cara gue bicara. Cara gue bicara, cara gue presentasi, katanya buat dia ngerasa kayak nih orang enak public speakingnya. Dan segala macamnya. Akhirnya dia pengen SPK, cuma pada saat itu dia nggak tahu nomor gue. Karena dia udah ngantongin salah satu sales. Nomor sales gitu ya maksudnya. Dan dia bingung tuh nyari, dia nggak tahu gua siapa, nomornya yang mana tuh nggak tahu. Nggak tahu nama lu aja ya pokoknya. Makanya dia asal ngambil brosur gitu. Akhirnya connection kan, maksudnya tuh malah connect-nya tuh ke sales yang lain. Tapi kenapa tuh bisa jadi perjalanannya akhirnya pada dirimu tersampaikan? Dia maksudnya ke gua gitu. Iya, maksudnya kan dia sama sekali nggak tahu lo, nggak tahu nama lo gitu, dia juga nggak tahu ini teh nomor kontak lo berapa. Nah, maksudnya kan dia udah ngambil nih untuk yang sales lain kontaknya nih, tapi kenapa bisa langsung terhubungkan dengan dirimu? Itu di Instagram. Instagram dia nyari Wuling Cimahi. Keluarlah di situ tuh ada Bu Jenny, ada Andri, ada Aldi, masih ada Aldi ya posisinya. Ada Aldi, ada gua. Akhirnya dia cek satu, oh ini katanya ketahuan deh ya. Di Instagram itu kan ada kontak gua tuh. Akhirnya dia nanya-nanya, saya mau nanya mobil ini katanya. Sebetulnya dia tajir banget, makanya gua aneh kenapa milihnya kok Convero gitu kan. Alasannya sih emang bikin gua monohok gitu kan. Ya nggak apa-apa, saya kan kadang kalau keluar rumah itu kan saya kan biasa manual juga bisa katanya. Jadi kalau keluar rumah tuh nggak usah bawa mobil-mobil yang besar, karena mobil dia satunya itu Pajero, satunya tuh sekelas Innova. Ya, saya butuh mobil yang memang buat keluarga yang simpel-simpel aja lah, nggak usah neko-neko katanya. Makanya saya ambil Wuling ini. Sebetulnya alasannya klasik, karena dia juga belinya cash sama gua. Nggak nyicil nggak apa. Makanya pada saat itu dia benar-benar
konsumen atau customer gue yang benar-benar royalnya tuh gue rasa wah keterlaluan banget lah, royal banget. Dan jadi kalau buat cewek mah sugar daddy, Sugar dan daddy. buat lu Sugar berarti mommy. sugar mommy. sugar kok malu sebenarnya, malu banget. Tapi memang ini sebetulnya udah jadi cerita yang menarik di anak-anak Muin Cimahi. Itu pengalaman dan ternyata nggak gua sendiri, anak-anak yang lain juga mengalami hal yang serupa, hanya saja mungkin beda cerita. Kalau gua lebih ke, lu tahu sendiri, gua kan lebih kayak hal-hal kayak gini sebetulnya agak nggak usah diceritain sih, ini cukup gua aja gitu kan. Tapi kadang memang juga ini jadi sesuatu yang menarik gitu. Ternyata kan lu juga mungkin pernah tiba-tiba diajak atau apa kan? Banyak. Iya, baik. Tapi gua sih cuek bebek dan nggak pernah nanggepin juga sih. Maksudnya nggak segampang itu. Iya betul. Dan ya udah lah pokoknya. Gue lebih baik kehilangan konsumennya daripada gue harus kayak gitu. Sayangnya gue nggak bisa kehilangan konsumen itu karena posisinya gue udah di rumah dia gitu kan. Dan gue mau lari takut jadi gimana gitu kan. Gue mau ngilang takutnya. Akhirnya lu pasrah. Takutnya dia komplain ke kantor gitu kan. Akhirnya ya udah gitu kan. Damn shit gue bilang. Ya paham. Gue ngerti itu, banget. wah malu lah. Bukan lebih ke malu lagi sih. Tapi kayak yang udah sih mungkin bisa dibilang rezeki ya bukan rezeki gitu. Dibilang benar. Dibilang itu ya udah gitu. Oh ini mobil nggak bisa masuk apa? Itu ada yang nyambung. Ini mobilnya di sini posisinya harus dibenerin dulu dong. Oh iya. Oke, paling gitu aja. Oke, kita udah nyampe dealer ternyata, tapi ceritanya masih, muka gue nggak kelihatan. Paling ke handap bengkelnya pak. Iya kumargi di nano keramik mobilnya tuh kayak kehujanan. So kata pangmukakan bengkel palingnya. Oh atas. Oh iya. Ayo Pak Cecep. Siap. Besok kita turun dulu. Buset, muka gue kehalangan ini. Iya, sorry. Itu kan. Ya gitu intinya. Jadi. Gua juga kadang mikirnya gini saat. Kenapa? Ada yang mau sama gua ya. Oke. Ada ya yang mau. Paham. Oke, sedikit berisik sih noise ini salah satu alarm untuk sensor parkirnya kita gitu. Dari tadi kita sepanjang jalan udah kayak akuarium aja diliatin sama orang, tapi bodo amat sih, nggak jadi masalah kan, kita lagi sharing tentang perjalanan suka duka kita nih. Udah sampai malam jam segini juga kita masih keliaran, masih kelayapan, dan orang rumah paling mikirnya kita main, padahal bukan. Ini salah satu bagian dari, apalagi kalau sales cowok sama sales cewek berpadu jadi satu, ujung-ujungnya mikirnya enggak. Nah, padahal ya kurang lebih ya memang beginilah kita ngerjain kerjaan. Oh my god, capek. Wah, capek banget anjing. Capek, tapi gimana lagi ya? Karena kita mikirnya lebih ngejalaninnya dengan senang hati sih ya. Jadi ya udahlah, dibawa happy aja. Terus mau gimana lagi? Toh memang nggak ada alasan juga sih buat kita menolak bagian dari ya memang rezekinya kita di sini. Kerjaan kita di sini, jadi happy for our life and our job. That's right. Oke, kita udah nyampe dealer. Kita mau siap-siap juga, ini mau parkirin dulu kendaraannya. Kita mau going home karena udah malam juga. Kita mau istirahat. Besok kita harus mempersiapkan diri dan bermanuver ya. Kita tetap bakal ya, ini gue gak enak banget sih dia Wajahnya ini. Nih ya, kita lihat udah kusut banget sampai aduh capek pisan, lihat lusuh. Cuman apapun itu kita kerja itu untuk keluarga dan lakukan yang terbaik, dan kita sampai malam kayak gini bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Dan satu lagi itu untuk pekerjaan di luar dari kita yang dia punya, apapun lah itu, balik lagi ke diri masing-masing. Betul. Itu oknum, tapi untuk secara keseluruhan semua pekerjaan yang kita lakuin itu
untuk keluarga. Dan kalaupun ada yang lebih dan itu tuh cuma satu ya, kita mau bilang tidak semua sales seperti itu ya. Tidak semua sales seperti itu hanya bagian dari oknum mungkin ya. Oke. Untuk sekarang kita segini dulu aja. Next kita lanjut lagi ke cerita yang lainnya ya. Nanti mungkin boleh kita ajak teman-teman kita untuk sharing bareng-bareng sama kita. Oke, gengs. Bye bye. Bye.